어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan saya, Cemara Ayu. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas atau mereview buku yang cukup menarik perhatian saya ketika dibaca buku, yaitu buku yang berjudul Bahagia Itu Tidak Sederhana, karya Safiola Abimanyu. Memiliki 200 halaman dengan diameter 14 x 20 cm. Cetakan pertamanya adalah tahun 2017. Mari kita berbicara tentang penulis buku Bahagia Itu Tidak Sederhana. Safiola Abimanyu lahir di Sukowono, Jember, Jawa Timur, 17 Februari 1989. Masa mudanya ia habiskan di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Surabaya. Ia menyempatkan untuk menulis artikel dan buku terkait dengan psikologi, motivasi remaja, dan buku-buku pengembangan diri. Beberapa tulisannya juga pernah dimuat di sejumlah media massa, baik nasional maupun lokal. Nah, langsung saja kita mengulas buku ini. Tapi, sebelumnya, mari kita serasikan dulu persepsi tentang bahagia. Hal paling mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan bahagia itu sederhana adalah arti dari bahagia itu sendiri. Jangan-jangan Anda hanya tahu mengatakan aku bahagia, tetapi tidak tahu makna dari kata bahagia tersebut. Lantas, apa sih sebenarnya bahagia itu? Mari seragamkan dulu persepsi tentang arti bahagia sebelum menjadi bahwa bahagia itu sederhana. Sesungguhnya, kata bahagia tidak memiliki arti yang baku. Dengan kata lain, belum ada sesuatu definisi baku tentang apa itu bahagia. Bahkan, kamus besar bahasa Indonesia sekalipun tidak menggambarkan makna bahagia secara konkret. Dalam KBBI, kata bahagia merupakan bentuk kata benda yang diartikan sebagai sesuatu keadaan atau perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, definisi ini meskipun dapat dibilang baku karena terdapat dalam KBBI, tapi masih bersifat relatif dan fleksibel. Sebab perasaan senang antara satu orang dengan orang lain pun yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa sesuatu yang membuat Anda senang juga dapat membuat orang lain senang. Salah satu tokoh filsuf di masa lalu juga memberikan pandangannya tentang konsep bahagia atau kebahagiaan ini, yaitu adalah Aristoteles. Konsep bahagia dari Aristoteles ini hingga kini masih menjadi rujukan banyak orang saat berbicara tentang kebahagiaan. Namun, Aristoteles tidak memberikan definisi baku tentang apa itu bahagia atau kebahagiaan. Menurutnya, konsep kebahagiaan hanya dicapai di dunia. Namun di sisi lain, harus menyatakan bahwa manusia tidak mencapai kebahagiaan. Ia hanya dapat mendekatinya. Jadi, inti dari bahagia atau kebahagiaan, menurut Aristoteles berdasarkan pernyataannya adalah kebahagiaan hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang bisa merasa puas terhadap diri sendiri dan apa yang dimilikinya. Berarti, kebahagiaan berhubungan dengan perasaan yang puas yang ada di dalam diri Anda sendiri. Sebesar-besar perasaan puas Anda terhadap diri sendiri dan apa yang Anda miliki, maka itulah kebahagiaan yang Anda miliki. Misalnya, Anda puas hanya dengan makan nasi uduk setiap hari dan tidak memiliki keinginan untuk mengetahui. Berarti, Anda sudah bahagia menurut perspektif Aristoteles. Kebahagiaan memang merupakan tujuan utama manusia, terlepas dari hubungan manusia dengan Tuhan, di mana tujuan utama manusia dalam konteks ini adalah beribadah kepada Tuhan. Yang artinya, setiap aktivitas, pekerjaan, atau usaha yang dilakukan oleh manusia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan adalah tujuan utama manusia, tapi tidak banyak di antara manusia yang berhasil mendapatkannya. Dengan kata lain, orang-orang yang bekerja keras untuk bahagia pada akhirnya mengalami kekecewaan.
karena apa yang diinginkannya tidak terwujud. Inilah mengapa Aristoteles menyatakan bahwa kebahagiaan itu tidak bisa dicapai, tapi hanya bisa didekati. Berdasarkan penjelasan tersebut, ternyata masih sedikit sekali, bahkan tidak ada manusia yang benar-benar bahagia 100%. Mengapa? Sebab manusia tidak dapat mencapai kebahagiaan, tetapi hanya bisa mendekati. Adapun manusia yang merasa dirinya bahagia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu benar-benar bahagia atau bisa disebut bahagia sejati, atau yang kedua, memaksakan diri untuk bahagia yang disebut bahagia semu. Jika mengutip pendapat dari Aristoteles, kebahagiaan sejati akan tercapai jika seseorang sudah puas dengan dirinya sendiri. Jadi, dapat dikatakan, apabila telah sampai pada kebahagiaan sejati, Anda sudah tidak membutuhkan hal lain lagi. Contohnya, meskipun tidak kaya, tetapi telah puas pada diri sendiri dan apa yang Anda miliki, maka Anda telah mendapat kebahagiaan sejati. Kebalikan dari kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara atau tidak kekal. Orang yang masih berada dalam tingkat ini tidak akan pernah merasa puas dengan dirinya sendiri atau dengan apa yang dimilikinya. Setiap kali memiliki sesuatu yang baru, ia akan merasa bahagia. Namun setelah bosan dengan sesuatu baru tersebut, ia kemudian akan memiliki yang lain. Maka, kebahagiaan yang diraih oleh orang semacam ini adalah kebahagiaan semu, di mana ia tidak akan pernah merasa bahagia sejati, dikarenakan di dalam dirinya masih belum ada rasa puas terhadap dirinya. Dengan kata lain, kebahagiaan semu ini hanya dimiliki oleh orang yang belum bisa mengontrol dengan mengatasi hasrat atau keinginannya. Contoh yang banyak terjadi adalah ketika misalnya Anda mempunyai keinginan untuk membeli sebuah smartphone baru dengan RAM 15 GB. Kemudian Anda pun membelinya. Anda akan merasa puas, bahagia, karena yang Anda inginkan akhirnya tercapai. Namun, setelah tren smartphone 15 GB ini usai dan digantikan oleh 20 GB, maka Anda akan mempunyai smartphone dengan RAM yang lebih besar lagi. Maka kebahagiaan yang Anda rasakan saat pertama kali membeli smartphone pun akan sirna dan berganti keinginan untuk membeli yang baru. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan, maka kebahagiaan Anda hanyalah kebahagiaan semu. Semakin besar hasrat atau keinginan Anda, maka kebahagiaan sejati akan semakin jauh. Nah, inti dari buku ini adalah kebahagiaan itu bisa dibilang tidak sederhana karena tergantung perspektif orang tersebut. Sekian dari video saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.